Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Segala yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam kesempatan saya kali ini, saya akan membahas tentang salah satu konten IT ya yang berjudul Linux Mint versi 21.1 yang terbaru tentunya. Ya, mungkin kalian asing ya dengan apa itu Linux dan sebagainya. Dan saya paham kita semua memang terbiasa dengan Windows OS ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan alternatif salah satu sistem operasi yang bagus tentunya berbasis Debian Core. Ya, dan sebagai bahan pembelajaran untuk sistem operasi tentunya. Ya, tanpa berpanjang lebar, berikut pemaparannya. Ya, teman-teman, kita mulai saja ya tentang pembahasan konten IT yang berjudul Linux Mint 21.1 codename Vera. Jadi sebelum kita beranjak lebih jauh mengenal tentang Linux Mint ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih pengertian dari Linux. Nah, kalau saya paham dan saya tahu juga, saya bukan anti Windows, tapi kita memang terbiasa dengan OS itu ya. Jadi saya ingin memberikan alternatif kepada teman-teman. Ada loh ternyata OS yang lebih bagus atau setara ya dengan OS Windows yang selalu kita pakai untuk setiap harinya ya. Jadi oke, kita lanjut saja ya. Jadi sebelum kita beranjak kepada Linux Mint ya, kalian harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari Linux. Nah, Linux adalah sistem operasi Unix, artinya mereka berdasarkan atau open source dari kernel Linux. Ya, jadi dikembangkan oleh seseorang yang bernama Linus Torvalds pada tahun 91. Ya, ini untuk sejarahnya kalian bisa lihat sendiri ya di Wikipedia. Di sini sudah jelas sekali, baik itu berbasis Indonesia maupun kalian bisa translate ke bahasa Inggris ya. Jadi ini sejarahnya dari awal sampai dengan desainnya, sampai dengan tatap muka yang mirip sekali atau lebih baik dari Windows OS ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya menggunakan sistem operasi Linux Mint 21.1 x64 bit ya, codename Vera. Jadi di sini saya tidak menggunakan virtual machine seperti VirtualBox maupun software sejenis yang memang untuk dual booting ya, seperti itu ya. Jadi saya menginstal secara standalone di laptop saya yang lawas, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya apa itu Linux Mint. Jadi Linux Mint ini adalah keluarga dari Debian Core. Nah, di sini ada beberapa seri ya. Jadi saya menggunakan Linux Mint yang terbaru tentunya di versi 21.1 codename Vera. Jadi nanti untuk kedepannya ini akan di-upgrade oleh Linux Mint pengembangnya, itu yang 21.2 codename saya tidak tahu ya apa kodenya ya. Yang jelas akan diupdate tentunya dengan pembaharuan yang lebih baik. Jadi di sini di Linux Mint ini ada tiga kasta ya, atau tiga jenis ya. Yang pertama ini, kalian kalau mendownload, dilihat dulu di sini ada beberapa versi ya. Versi yang pertama yang saya pakai adalah versi Cinnamon. Nah, Cinnamon ini adalah versi yang paling kasta tertinggi ya, artinya ini adalah kelas yang lebih high dibandingkan Mate atau Mate dan Express. Jadi Mate ini tengah-tengah. Ketika kalian menggunakan hardware atau laptop atau maupun PC yang lawas ya, jadi bisa juga menggunakan Mate. Nah, tapi apakah kita bisa nih menggunakan Cinnamon ini di laptop atau komputer yang sedikit lawas? Nah, bisa ya. Jadi nanti saya akan tutorialkan. Saya hanya menggunakan RAM 3 GB. Nah, untuk ukuran sekarang RAM seperti itu kan sudah sangat kurang ya. Bahkan Windows 10 pun itu menyarankan 4 GB baru lancar.
Walaupun 2 GB bisa, tapi untuk keseharian, untuk multitasking itu akan lebih enak di 4 GB. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada versinya, tergantung dari versi mana yang akan kalian pilih. Nah, di sini saya menggunakan Linux Mint yang Cinnamon. Nah, ketika kita ingin mengetahui bagaimana Pak, atau bagaimana untuk mengetahui sistem informasi dari Linux itu sendiri. Nah, ada 2 cara ya. Yang pertama, kalian bisa membuka dari start ini ya. Start, lalu ketemu dengan sistem, sebentar, dari all application ya. Kalian bisa lihat di system information di sini. Ya, di sini system of informationnya. Ya, nah di sini kalian yang pertama ini sama dengan kita klik kanan di Windows OS ya. Jadi saya menggunakan Linux Mint yang versi Cinnamon dengan kernel 5.15.76 yang generic. Nah, apakah ini kernel yang terbaru dari Linux Mint? Iya, benar. Walaupun di beberapa distro ada sampai kernel 6.4. Namun untuk kernel yang Linux Mint versi ini baru sampai di 5.15.076 generic ya. Saya menggunakan Intel Pentium yang menurut saya lawas ya. Ini lansiran laptop tahun 2010 mungkin ya. Dengan memori 3 GB, kita genapkan saja dari 2,8 ke 3 GB. Nah, saya masih menggunakan hard disk, belum SSD. Tentunya dengan grafik card Nvidia GeForce ya, seperti itu ya. Ini cara yang pertama. Nah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu menggunakan terminal ya. Mungkin kan asing ya, apa itu terminal? Apakah suatu software atau suatu jendela atau apapun ya. Jadi terminal itu adalah super user dari Linux itu sendiri. Jadi keutamaan atau keunggulan dari Linux adalah dia super user atau memegang kendali penuh kepada sistem menggunakan command line interface gitu ya. Baik, saya akan tuturkan ya. Ada langkah yang pertama untuk Linux Mint, kalian bisa tekan Ctrl Alt T itu untuk shortcutnya ya. Ctrl Alt T untuk shortcutnya, nanti ketemu seperti ini. Atau bisa juga kalian menggunakan ini. Lihat di sini di taskbar ada klik terminal. Nah, bisa juga. Nah, saya akan contohkan dengan Ctrl Alt T saja ya, biar supaya kalian lebih tidak mengandalkan GUI. Jadi kita coba untuk membiasakan dengan command line interface ya. Ctrl Alt T seperti ini. Ya, jika ingin menggunakan atau mengetahui sistem informasi dari komputer yang kita pakai, kita ketik saja neofet ya, tanpa spasi lalu enter. Nah, di sini kalian akan tahu secara gamblang. Jadi beberapa OS yang di sini yang tadi kita jabarkan ya, dari ininya sampai dengan GPU-nya, memorinya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah super user dari terminal Linux seperti itu sendiri ya. Nah, pertanyaannya, saya punya beberapa murid ya yang saya kumpulkan dari beberapa murid itu, peserta didik saya. Ada 10 pertanyaan nih yang menggantung di pikiran mereka. Yang pertama dulu, apakah Linux itu gratis dan dapat didistribusikan Pak? Ya tentu. Ingat tadi apa konsep dari Linux? Open source. Artinya apa? Dia menggunakan sumber kode terbuka dan dapat dimodifikasi serta didistribusikan kepada siapapun, kapanpun, sebanyak apapun. Seperti itu. Jadi kalian tidak perlu atau tidak perlu takut melanggar hak cipta gitu ya. Jadi Linux itu bersifat open source, dan jika kalian bisa bahasa pemrograman dari Linux itu sendiri, mungkin nanti kalian akan menciptakan suatu versi Linux berbasis yang kalian mau sendiri seperti itu ya. Oke, yang kedua, versi Linux apa yang ringan dan mirip dengan sistem operasi Windows dari segi GUI-nya. Oke, kita pahami dulu ya GUI dari Linux ini. Ketika kita membuka Ctrl E sama dengan di Windows, itu nanti kita akan terbuka seperti ini. Jadi tidak ada tampilan C system atau D apapun, E, F dan G. Nah, di sini hanya ada tampilan home dan system, file system ya. Tentunya file system di Windows dengan di Linux itu akan sangat berbeda ya. Jadi di Windows itu mengenal yang namanya sistem 32. Artinya apa?
ketika kita menginstalasi software itu akan bermuara ke sana. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya kalau bermuara di satu tempat itu nanti kalau akan ada crash maupun ada virus itu habis gitu ya. Jadi di Linux itu tidak mengenal yang namanya sistem 3.2. Nah, bagaimana Pak struktur partisinya seperti itu? Nah, ini nanti berkaitan dengan apa nih? Dengan ini ya, dengan nomor 6 seperti ini ya. Jadi pertama, kalau kita ingin melihat struktur partisinya, apakah di sini ada C dengan D? Tidak ada. Nah, untuk melihatnya lebih dalam, kita lihat dari sini, dari mana nih? Dari ini ya, sistem monitor ya. Ini bisa kalian lihat di taskbar sini maupun di start. Jadi di sini kamu lihat di all application, kamu cari sistem monitor. Nah, seperti ini ya. Sama saja ya. Nah, ini kamu klik, nanti keluar seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan memori hanya 3 GB. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa ada memory swap? Nah, pertanyaannya, apakah di Windows ada memory swap? Ini buat apa sih memory swap? Jadi, memory swap di Linux itu kita buat idealnya adalah 2 kali RAM. Nah, kenapa saya buat 20 GB? Nah, ini intinya ya. Jadi memory swap itu kita buat untuk mengantisipasi ketika load dari memori itu tidak mencukupi ke dalam sistem. Artinya apa? Ketika sistem crash atau dia ada error, dia akan dialihkan ke memory swap itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya Linux itu crash. Nah, oleh karena itu beberapa server baik itu Google maupun Microsoft, mereka menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Kenapa? Karena keutamaan untuk kestabilannya seperti itu ya. Nah, untuk sistem partisi di sini kamu lihat di tab ada file system. Nah, agak berbeda ya ketika kita terbiasa dengan C, D, E dan sebagainya. Kita akan dihadapkan dengan dev SDA dengan directory slash atau garis miring, terus SDA2 boot garis miring FI dan SDA 5/home. Nah, saya utarakan satu persatu dulu. Nah, untuk SDA-nya ini tidak jadi masalah ya. Ini akan otomatis ketika kita menginstalasi Linux itu sendiri ya. Saya akan membahas tentang direktorinya ini. Jadi direktori dari slash atau garis miring itu sama dengan sistem C, sistem 32 di Windows. Artinya ini adalah partisi C-nya untuk di Windows. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang home gimana? Yang slash home. Nah, ini adalah partisi D, E dan sebagainya. Saya hanya membuat 2 partisi ya, hanya C dan D, slash dan home. Nah, bagaimana dengan partisi boot FI? Nah, ini akan terbentuk ketika kalian menginstalasi hardware yang sudah berbasis UEFI atau GPT. Nah, untuk pembahasan apa itu UEFI dengan GPT nanti akan saya jelaskan di konten berikutnya ya. Jadi kalian harus tahu dulu dari struktur partisi dan sebagainya. Oke, kita lanjut dari pertanyaan yang ada. Versi Linux apa yang ringan dan mirip? Nah, kalau ringan dengan mirip itu tergantung dari persepsi masing-masing ya. Nah, kalau membuat saya yang lebih bagus menurut DistroWatch atau ranking dari Linux. Nah, untuk Linux ini yang paling tertinggi rankingnya adalah Linux Mint. Nah, ini yang paling banyak orang pakai dan paling recommended. Artinya apa? Ini terupdate atau dirawat oleh pengembangnya. Seperti itu ya. Makanya saya menggunakan Linux Mint. Karena apa? Karena semua source code, repository maupun software itu akan terjamin oleh pengembangnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara mendapatkan Linux? Oke, itu pertanyaan yang gampang ya. Jadi kalian tinggal searching aja. Nah, karena saya di sini menggunakan Linux Mint, jadi kalian tinggal pilih aja di sini download. Nah, ini juga tersedia di versi 32 maupun 64 bit. Kamu download saja. Ini akan nanti berbentuk .iso dan bisa kamu instalasi di flash disk menggunakan Rufus maupun Ventoy ya, jika kalian masih menggunakan Windows gitu. Pertanyaan berikutnya,
Apa perbedaan paket instalasi .deb dengan RPM di Linux? Oke, karena saya menggunakan extension atau keluarga dari Debian. Nah, Debian itu kan keluarga dari Ubuntu ya. Jadi extensionnya, paket instalasinya itu adalah deb. Nah, bagaimana dengan RPM? RPM itu di sini hanya berbasis untuk Red Hat dan turunannya. Jadi RPM itu singkatan adalah Red Hat Package Manager atau disingkat RPM. Adalah suatu manajemen file. Nama ini mengacu kepada format berkas tentang berbasis Red Hat ya, yang dikembangkan oleh Novell Network dan IBM AIX versi 5 seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya juga akan mencoba untuk versi yang untuk RPM ya, karena selama ini saya fokus untuk yang berversi deb atau Debian seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang nomor 6. Bagaimana struktur partisi? Tadi sudah terjawab ya. Jadi di Linux tidak ada partisi C, yang ada adalah slash garis miring ya. Saya tunjukkan lagi ya. Ya, di sini partisinya C, ini slash atau garis miring, home untuk D, E dan sebagainya. Ini partisi boot EV. Ini mengacu kepada sistem BIOS yang sudah mengadopsi sistem UEFI atau GPT ya, seperti itu ya. Lanjut. Bagaimana cara menginstalasi dan menginstal software di Linux? Oke, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Walaupun Linux itu base-nya adalah command line, tapi bisa juga kita menginstalasi maupun membuang salah satu software. Saya tunjukkan ya. Ini saya ada software ini. Saya ada software Inkscape ya. Coba saya ketik dulu Inkscape. Nah, ini saya membuka apa? Membuka software manager. Jadi di Linux itu ada suatu paket atau suatu tempat yang bernama repository. Jadi itu paket-paket repository itu akan dikumpulkan di dalam software manager. Nah, ketemu ya. Di sini saya sudah menginstal Inkscape. Nah, ketika kalian sudah menginstal, kita tinggal launch saja ya. Nah, tapi secara default ya, secara default itu coba saya hapus dulu. Nanti saya akan menginstal secara manual. Ini coba masukkan kode autentifikasi. Nah, di sini adalah utama dari Linux ya. Jadi Linux itu baik itu menginstal apapun dan yang berbau dengan OS itu sendiri, itu akan memasukkan kode kalian ketika kalian instalasi. Oke, kita enter. Nah, saya akan coba dulu untuk membuang Inkscape ini ya. Jadi yang saya tahu Inkscape ini untuk software di Windows itu sama dengan CorelDRAW. Jadi untuk menggambar vektor-vektor grafis ya. Jadi saya kurang begitu paham untuk mengenai grafis ya. Jadi yang saya tahu hanya untuk menggambar vektor dan sebagainya ya. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai. Sudah remove ya, sudah remove. Jadi untuk meremove ini di Linux tuh tidak ada yang namanya uninstall manager ya. Jadi kita hanya berbasis software manager dengan terminal tentunya. Ya, kalau sudah nanti ada bacaan di sini install. Nah, ketika kalian mau install, tinggal ikuti saja perintah ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana saya ingin menginstal software Inkscape ini menggunakan terminal ya. Kita langsung saja ya. Ketik Ctrl Alt T bersamaan, nanti akan keluar terminal. Nah, di sini kodenya adalah sudo apt get install Inkscape. Oke, saya jelaskan dulu ya tentang apa itu kode-kode ini. Jadi sudo itu adalah basis utama dari Debian ya. Jadi untuk yang berbasis Debian itu menggunakan kode extension sudo perintahnya ya. apt adalah aplikasi get install, artinya aplikasi ini akan mengambil dari repository Linux itu sendiri yang tersedia di dalam software manager ini. Jadi ketik saja namanya Inkscape lalu kalian enter. Nah, ingat passwordnya apa ketika kalian menggunakan atau menginstalasi pertama kali Linux. Oke, saya ketik ya di sini.
nanti akan mereload, sistem akan mencari, oh ada ya ternyata Linux ini di dalam repository maupun software manager itu. Ketika ada perintah do you want to continue, kalian ketik Y atau yes, enter. Nanti secara otomatis sistem akan mendownload dan menginstal di dalam sistem operasi Linux kalian itu sendiri. Dan bagusnya untuk Inkscape ini sudah berbasis PNG, JPG maupun diekspor ke berbagai extension dari vektor yang itu sendiri. Sambil menunggu ini dari hanya pun darat kalian. Nah gini, oke kita tunggu. Ini saya hilangkan dulu ya. Ya gini. Jadi kita biasakan di Linux itu jangan berbasis GUI. Kita biasakan dulu untuk berbasis command line. Artinya apa? Ingat yang tadi saya bilang adalah Linux adalah super user. Artinya dia kuat di command line interface-nya. Ya, seperti itu ya. Baik, saya tunggu. Sambil menunggu, kita coba untuk pertanyaan berikutnya ya. Benarkah opini tentang Linux bahwa Linux hanya sebuah sistem operasi berbasis command line? Ya, sepertinya sudah saya jawab tadi ya. Jadi, tergantung kalian juga mau yang berbasis command line atau mau berbasis GUI. Tergantung dari kemauan dan tekad kalian. Tapi saya menggunakan kedua-duanya supaya supaya sejajar ya. Jadi kita tidak mau hanya berbasis GUI atau grafik. Nah, cobalah sesekali untuk mengcoding atau menghafal command line dari beberapa Linux itu sendiri ya. Oke, proses lagi berjalan, otomatis diinstal ya. Nanti ketika sudah ada di sini ya. Ada di sini ya, ada di grafik. Nah, di sini. Ini sudah ada nih tadi nih. Jadi ikonnya sudah ada, kita tinggal hanya mereload software itu ya. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti kalian dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya. Jadi selesai, done. Nah, oke. Untuk mengeceknya bisa kalian lihat di sini. Nah, di grafik atau di all application ya. Bisa di sini atau di grafik sini. Kalian klik, nah jalankan softwarenya seperti itu. Nanti untuk grafis itu tergantung dari seni kalian. Oke, lanjut pertanyaannya. Apakah yang membedakan command line interface CLI CMD di Windows OS dengan terminal di Linux OS? Sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk di Linux itu adalah super user yang berbasis apa? Open source. Nah, bagaimana dengan command line di Windows? Ingat, Windows itu adalah sistem operasi yang tertutup kodenya. Karena Microsoft tidak mengizinkan seseorang atau badan lembaga apapun untuk mengacak-acak maupun memodifikasi kode-kode yang ada di dalam OS-nya tersebut. Jadi tertutup oleh orang-orang tertentu. Ya. Lagi, yang berikutnya, apakah terhadap virus, semisal ransomware dan turunannya serta virus lainnya? Ya, ini yang jadi momok ya. Jadi semenjak saya mengenal Windows dari Windows 95, 98, 2000 sampai dengan Windows 11 yang sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya kena virus. Sudah pasti ya, ketika kita mencolok-colok flash disk atau mendownload sesuatu dari email, dari internet dan sebagainya, itu pasti dia berextension exe untuk aplikasi ya. Dan hati-hati, makanya di Windows itu disarankan menggunakan antivirus yang kuat. Nah, ingat, prinsip saya adalah tidak ada OS yang sempurna. Sekalipun Linux itu kebal terhadap virus, tapi bisa saja seseorang atau orang yang tidak berkepentingan itu membuat virus di Linux yang bisa mengakibatkan Linux itu rusak atau crash gitu ya. Jadi tidak ada sistem operasi yang sempurna menurut saya gitu ya. Nah, apakah di Linux aman? Ya, sejauh ini aman-aman saja ya. Jadi ketika saya ada virus nih, tinggal saya hapus saja secara manual seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang Linux. Oke, satu lagi ya, biar kalian tahu. Jadi saya menggunakan hardware yang lumayan lawas. Jadi teman-teman yang masih menggunakan laptop atau komputer yang lawas sangat bisa ya, karena saya hanya menggunakan Intel Pentium P6200 dual core dengan clock speed
2,1 GHz dan RAM-nya hanya 3 GB. Nah, saya yakin teman-teman kalian pasti minimal RAM-nya itu sudah 4, 8, 16, 32 dan sebagainya. Artinya bisa gak di install Linux seperti ini? Bisa saja ya, sangat bisa. Kenapa? Kalaupun saya menggunakan hardware yang minim, kalau kalian menggunakan atau teman-teman menggunakan hardware yang lebih dari saya, so pasti bisa dong. Ya pasti ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang Linux kali ini ya. Jadi saya memberikan informasi bukan menggurui ya. Artinya teman-teman yang punya pengetahuan tentang OS ini silakan like, share dan komen nanti di konten saya. Jadi kita sama-sama untuk belajar dan bukan saya menggurui kepada kalian seperti itu ya. Jadi oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, mungkin itu saja ya penjabaran tentang Linux Mint versi 21.1 kode nama Vera yang bisa saya review ya. Ya, mudah-mudahan ini akan membuka pemikiran kita tentang sistem operasi. Tentunya sistem operasi itu kan tidak hanya melulu hanya Windows, Macintosh, Android. Nah, ternyata ada juga ya sistem operasi berbasis Debian yaitu Linux Mint ya. Mudah-mudahan pemaparan saya kali ini bermanfaat juga sebagai individu untuk saya pribadi maupun pembelajaran peserta didik yang berbasis sistem operasi ya. Ya, terima kasih telah menyaksikan channel saya ini dan jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.